Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sejenak kita berdoa di dalam hati masing-masing. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada ibadah minggu kelima setelah Trinitatis hari ini, kita bersekutu di rumah kita masing-masing bersama keluarga tercinta untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dialah Allah Tritunggal yang selalu menjagai kita setiap saat. Terpujilah Allah Tritunggal yang Maha Baik, yang selalu menyediakan apa yang kita perlukan setiap hari. Topik minggu kita hari ini mengajak kita agar mencintai pendidikan. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Kami memuji Allah Tritunggal, karena pada Dia ada nasihat dan pertimbangan, pada Dia ada pengertian, dan pada Dia ada kekuatan. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 112 ayat 1 dan 4. dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat yang kelima. Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 162 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang maha kasih kepada kami orang hina. Kami orang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sesuai dengan himbauan pemerintah kami telah memasuki new normal life. Kami akan kembali mengerjakan segala pekerjaan kami sebagaimana biasanya. Kami tahu ya Tuhan,
Hal itu tidaklah mudah untuk kami jalani, karena kami harus lebih serius menjaga kesehatan kami, supaya kami tidak terdampak musibah COVID-19. Kami harus selalu mentaati protokol kesehatan. Kami harus selalu hidup bijaksana untuk menjalani kehidupan kami di dunia ini. Ya Tuhan, padamu ada nasihat dan pertimbangan, padamu ada pengertian, dan padamu ada kekuatan. Tolonglah kami melalui hikmat dan kebijaksanaan daripadamu. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang selalu membimbing kami. Berilah kami hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan. Ya Tuhan Allah kami, kasihani dan ampuni kami. Engkaulah Tuhan yang kami yakini dan percayai untuk melepaskan kami dari segala mara bahaya yang sedang terjadi. Kini kami berharap kepadamu supaya Engkau memulihkan bangsa kami, perilaku kami dan iman kami. Dan kami juga semakin mencintai pendidikan yang Tuhan inginkan bagi kami. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang selalu membimbing kami. Berilah kami hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 30 ayat yang kedua. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu kelima setelah Trinitatis pada hari ini. Tertulis dalam Amsal pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 9. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat yang dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 437 ayat 1 dan 2.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan persembahan KUR dari RNHKBP, Pos Parmingguan Gading Serpong.
Sejenak kita dengarkan warta jemaat dan doa syafaat. Warta Jemaat pada minggu kelima setelah Trinitatis, tanggal 12 Juli 2020, dengan topik Cintailah Pendidikan. Majelis HKBP Pos Permingguan Gading Serpong menyampaikan selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat terkasih dalam Yesus Kristus. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kasih persaudaraan yang dari Yesus Kristus tetap mengikat kita satu sama lain. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa akan segera melenyapkan virus corona dari bumi Indonesia ini, sehingga kita dapat kembali bersekutu di rumah-Nya yang kudus. Yang pertama, ibadah pada hari Minggu kelima setelah Trinitatis dilaksanakan dalam bahasa Indonesia. Ibadah minggu ke-6 setelah Trinitatis, yaitu pada tanggal 19 Juli 2020 yang akan datang, dilaksanakan dalam bahasa Batak Toba. Kebaktian ibadah minggu masih tetap dilaksanakan di rumah bersama-sama dengan keluarga. Buku acara, warta jemaat lengkap dan rekaman video akan dibagikan melalui WA Group Week. Yang kedua, jumlah jemaat yang mengikuti kebaktian ibadah Minggu Keluarga tanggal 5 Juli 2020 dapat dilihat pada warta jemaat secara lengkap. Majelis HKBP Pos Permingguan Gading Serpong menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap melaksanakan ibadah Minggu di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Kiranya untuk minggu-minggu yang akan datang lebih banyak lagi keluarga yang mengikuti ibadah Minggu Keluarga di rumah masing-masing. Yang ketiga, persembahan dapat kita baca pada warta jemaat. Majelis HKBP Pos Permingguan Gading Serpong mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah disampaikan. Pada ibadah Minggu hari ini, kita mengumpulkan persembahan bulanan. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Keempat, Majelis dan Jemaat HKBP Pos Permingguan Gading Serpong mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Nama-nama yang berulang tahun bisa kita lihat di lampiran. Panjang umur dan Tuhan memberkati keluarga Bapak dan Ibu. Firman Tuhan yang bagi yang berulang tahun, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tertulis dalam Mazmur pasal 91 ayat 16. Yang kelima, majelis dan jemaat berdoa memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan jemaat yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Nama-nama jemaat yang sakit dan dalam proses pemulihan terlampir. Tuhan memberkati pengobatan saudara-saudari kita yang sedang sakit. Firman Tuhan yang menguatkan jemaat yang sakit tertulis dalam Maleakhi pasal 4 ayat 2 sebagai berikut. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Yang keenam, pemberitahuan A. Menyikapi kebijakan pemerintah di era new normal saat ini dan memperhatikan masih tingginya penularan COVID-19, maka berdasarkan rapat Pak Halado pada sermon
hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 ditetapkan bahwa HKBP Pos Pamenggon Gading Serpong masih tetap melaksanakan ibadah online seperti saat ini. Mengenai waktu dimulainya ibadah di gereja akan dibicarakan dalam rapat jemaat sehingga menjadi kesepakatan bersama. B. Klarifikasi piutang pembangunan. Parhalado telah melakukan klarifikasi atas piutang pembangunan mulai dari hari ulang tahun yang keempat, kelima, dan keenam. Hasil klarifikasi tersebut dapat kita baca pada lampiran Warta Jemaat. Diharapkan piutang yang telah diklarifikasi tersebut dapat diselesaikan atau dibayarkan untuk mendukung penyelesaian pembangunan gereja kita. C. Hasil penggalangan dana pembangunan. Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020, Panitia Penggalangan Dana telah melaporkan kepada Parhalado hasil penggalangan dana sementara. Perincian penggalangan dana terlampir dalam warta. Direncanakan pada tanggal 25 Juli 2020, Panitia Penggalangan Dana akan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Parhalado. Dan Parhalado akan menyerahkan laporan tersebut kepada tim audit untuk diverifikasi. Pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 direncanakan pembubaran panitia. Bagi jemaat yang belum menyerahkan komitmen pembangunan dalam kegiatan penggalangan dana tersebut, dapat menyerahkannya melalui transfer kepada bendahara panitia penggalangan dana nomor rekening sebagaimana tertulis di sini. D. Rapat Majelis Tahbisan. Telah berjalan dengan baik rapat Majelis Tahbisan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 mulai pukul 16 WIB sampai selesai, bertempat di halaman depan Gedung Serbaguna Yayasan Pengembangan Pelayanan Gading Serpong. Hasil rapat Majelis Tahbisan akan dibawakan dalam rapat jemaat. E. Rapat jemaat. Akan dilaksanakan rapat jemaat HKBP Pos Pamenggon Gading Serpong pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 dimulai pukul 16 WIB sampai dengan selesai, bertempat di halaman depan Gedung Serbaguna Yayasan Pengembangan Pelayanan Gading Serpong. Materi rapat yang pertama, evaluasi RAPB HKBP Pos Pamenggon tahun 2020. Yang kedua, rencana perpindahan dari ruko ke Gedung Serbaguna Yayasan PPGS. Dan yang ketiga, lain-lain. Peserta rapat adalah Parhalado, Parartaun, Dewan-Dewan, BPH, Seksi dan Kategorial, BPH Panitia Pembangunan, Tim Audit, dan perwakilan jemaat masing-masing 4 orang per week. Dimohon kepada peserta rapat agar dapat hadir tepat waktu. Demikian warta jemaat yang dibacakan pada minggu ini. Warta lengkap dapat kita baca pada lampiran buku acara. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus Tuhan pada hari ini. Karena atas penyertaan-Mu Tuhan, kami mendapat melewati hari-hari kami yang lalu dengan selamat. Terpujilah Engkau ya Bapa yang selalu memberikan penyertaan kepada kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami masih tetap merasakan Tuhan pengaruh COVID dalam kehidupan kami sehari-hari saat ini. Kami tetap memohon kehadirat-Mu yang kudus, agar Engkau Tuhan berbelas kasih kepada kami, segera melenyapkan COVID-19 ini dari muka bumi ini. Dengar doa kami ya Bapa, agar kami dapat melakukan aktivitas kami sebagaimana biasanya kami lakukan. Demikian juga ya Tuhan, saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit saat ini, kami mohon kepada-Mu ya Bapa, agar Engkau bermurah hati ya Tuhan, mengangkat penyakit mereka.
baik teman-teman kami yang sedang sakit, yang sudah menanggung ya Tuhan. Lihatlah mereka ya Tuhan, angkatlah penyakit mereka ya Tuhan, agar kami dapat berkumpul kembali nanti bersatu di gereja-Mu yang kudus Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Bagi saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun perkawinannya Tuhan, tambahkanlah berkat-Mu kepada mereka ya Tuhan, agar mereka dapat lebih bersuka cita ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Demikian juga Tuhan jemaat-Mu, jemaat gereja HKBP PPGS ya Tuhan, dikala kami berpisah di dalam rumah kami masing-masing melakukan ibadah kami, kami yakin ya Tuhan tetap mempersatukan kami di dalam iman dan di dalam kasih. Itulah permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau segera mengangkat dan melenyapkan COVID ini dari muka bumi Indonesia ini ya Tuhan, sehingga kami dapat bergereja kembali di gereja-Mu yang kudus ya Tuhan, bersama teman-teman kami satu iman. Ya Bapa di surga, demikian juga ya Bapa negara kami ini dan para pemimpin negara kami ini. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin negara kami ini di dalam kebenaran dan keadilan. Berikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Dan demikian juga pemimpin gereja-Mu HKBP ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kepada para pendeta kami ya Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka dan berikan hikmat kepada mereka ya Tuhan, agar mereka tetap dapat menggembalakan jemaat-Mu Tuhan di Indonesia ini. Bapa di surga, kami manusia berdosa ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau bermurah hati menghapuskan segala dosa kami ya Tuhan, agar kami layak datang ke hadirat-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bernyanyi dari buku Nyanyian nomor 826 ayat 1, dan kita akan mengumpulkan persembahan yang pertama untuk kuria pembangunan dan pusat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas Madihita Saluhutna. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada minggu kali ini kita telah memasuki minggu kelima setelah Trinitatis. Dan firman Tuhan yang menyapa kita
diambil dari Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 39 sampai dengan ayat 42. Lukas pasal 6 ayat 39 sampai ayat 42. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Cintailah pendidikan. Cintailah pendidikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang Batak termasuk orang yang sangat mencintai pendidikan. Sehingga dengan berbagai cara, orang Batak, terlebih orang tua, akan melakukan segala cara untuk dapat menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang tinggi. Mungkin ada juga hubungannya dengan perkataan yang mengatakan nagisut napunahata naoto tupanggadisan. Sehingga orang Batak tidak mau menjadi naoto. Orang Batak tidak ada yang mau menjadi orang bodoh. Itulah juga mungkin sebabnya muncul lagu yang bercerita tentang kesusahan orang tua dalam menyekolahkan anaknya. Mungkin kita masih sangat populer dengan lagu ini. Anak koki doa orang dia Hugogo pe masari arian mangbodari lau pasikolahon geleki. Begitu pentingnya pendidikan bagi orang Batak, sehingga menjual tanah pun akan dilakukan, asallah anaknya punya gelar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pentingnya pendidikan itu juga lah yang ingin diajarkan oleh nats ini pada kita, yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya pada masa itu. Dan nats ini merupakan bagian dari khotbah di bukit tentang ajaran bagaimanakah sikap perilaku orang-orang yang mengikut Kristus. Supaya melalui pengajaran itu, orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus harus berbeda dengan orang lain. Karena gurunya juga sudah berbeda. Pengajarannya juga sudah berbeda. Gurunya adalah guru agung, Yesus Kristus, dan ajarannya adalah ajaran kasih. Setiap orang percaya ternyata harus berani tampil beda dengan dunia ini. Ikon asing do ita ape sian portibion. Yesus menyampaikan pengajarannya dengan sedikit perumpamaan. Jika kita lihat dalam nats ini, Yesus berkata, dapatkah orang buta menuntun orang buta?
bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan ini merupakan sebuah fakta yang benar dan sangat mudah untuk dipahami. Perumpamaan ini menggambarkan bagaimana proses kehidupan bersama ada pada transformasi pengetahuan dari orang yang dapat melihat atau orang yang sudah tahu kepada orang yang tidak dapat melihat atau orang yang belum tahu. Jika yang menuntun belum tahu dan yang dituntun juga orang yang belum tahu, maka keduanya tetap saja sama-sama tidak tahu. Untuk itulah dibutuhkan orang yang sudah tahu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada 3 tujuan instruksional yang ingin dicapai dalam proses belajar. Yang pertama, pengetahuan atau biasa disebut kognitif, yang menyangkut analisis, sintesis. Pengetahuan ini, jika dalam kehidupan kita ada 4 hal mengenai pengetahuan. Yang pertama, kita sama-sama tahu. Yang kedua, aku tahu, kamu tidak tahu. Yang ketiga, kamu tahu, aku tidak tahu. Dan yang keempat, kita sama-sama tidak tahu. Yang kedua, yaitu afektif, kemampuan yang berkaitan dengan sikap dan nilai yang terlihat dari perasaan, dari perilaku, dari emosi, seperti yang dikatakan dalam nas ini. Jika kita lihat dalam nas ini, Yesus mengingatkan setiap orang percaya supaya tidak seperti yang dikatakan dalam nas ini. Dan yang terakhir adalah tujuan instruksional itu psikomotorik atau keterampilan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebenarnya nas ini merupakan sindiran atau kritikan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi pada masa itu. Kenapa? Karena berdasarkan jabatan sebenarnya, berdasarkan pekerjaannya, sebenarnya orang Yahudi dan orang Farisi adalah orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang telah mengecap pendidikan dan memiliki pengetahuan. Tapi apa yang terjadi? Mereka buta karena pengajaran mereka salah. Mereka buta karena apa yang mereka ajarkan tidak mereka lakukan dalam kehidupannya. Di satu sisi mereka sangat ketat dengan tradisi, dengan adat istiadat, dengan budaya. Tapi di sisi lain, mereka tidak peduli dengan saudara-saudarinya yang berkesusahan. Mereka buta terhadap kasih karunia Allah. Mata mereka tertutup oleh tradisi dan kebiasaan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dikatakan tadi, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Demikian juga perkataan ini, dapatkah orang berdosa menyelamatkan orang berdosa? Tentu tidak. Dapatkah orang tebusan untuk menebus orang lain? Tentu tidak. Untuk itu kita membutuhkan penebus. Di dalam Yesus Kristus kita temukan. Oleh sebab itu, jika orang Yahudi dituntun oleh orang Farisi bukan kepada pengetahuan yang benar, mereka dibawanya, tapi kepada kebinasaan oleh pengetahuan yang salah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Yesus ingin mengatakan kepada kita supaya jangan sampai salah memilih guru. Sebab guru agung hanyalah Yesus Kristus. Kemudian jika kita lihat dalam nas ini di ayat 41 sampai ayat 42, kita diajarkan untuk tidak menghakimi. Mengapa? Ada 4 hal Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Yang pertama, manusia cenderung subjektif. Mungkin sudah sifat manusia karena dosa, jadi manusia itu cenderung lebih subjektif. Yang kedua, ketika kita menghakimi, di saat yang sama kita juga sedang menghakimi diri kita. Coba kita baca dalam Roma pasal yang kedua ayat 1. Dikatakan di sana, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Yang ketiga, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua orang memiliki kekurangan. Semua orang memiliki kelemahan. Oleh sebab itu, kita tidak bisa menghakimi orang lain. Karena kita juga adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Seperti dikatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 3 sampai 9. Ketika orang Farisi membawa perempuan yang berzina ke hadapan Yesus untuk dihukum, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih? Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang tidak berdosa? Hendaknyalah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kemudian apa yang terjadi? Setelah mereka mendengar hal itu, mereka pun pergi. Yang keempat, karena kelemahan kita tadi di poin 1 sampai poin 3, ternyata kita tidak berhak untuk menghakimi. Menghakimi adalah hak Allah. Ketika kita menghakimi, berarti kita merampas hak Allah. Atau mungkin kita sedang memposisikan diri sama dengan Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih, kata Yesus, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ibu saudara-saudari yang terkasih, selumbar adalah simbol untuk hal-hal kecil yang berkaitan dengan tradisi dan adat istiadat Yahudi yang sering dipakai oleh orang Farisi lebih tinggi dari hukum Allah. Terkadang mereka menempatkan posisi tradisi itu lebih tinggi daripada hukum Taurat. Ima nandok nanaking selumbar, hepot nasida mengurus hal-hal sepele nasopola madasor. Sementara hal yang paling mendasar dalam iman dan kepercayaan mereka, itulah yang dikatakan tadi, sebesar balok, justru tidak mereka perhatikan. Kesalahan kecil orang lain dipersoalkan, padahal terdapat kesalahan yang sangat besar dalam dirinya. Inilah yang disebut oleh Yesus tadi, orang munafik. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk itu mengenali diri sangatlah penting. Terlebih kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tadai dirimu, kenallah dirimu sebagai orang yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Atau molodong ditubus duhita,
dengan darah yang kudus itu, masih pantaskah kita untuk mampu menghakimi orang lain? Sebab kita adalah manusia tebusan. Mengenali diri sangatlah penting, terlebih untuk mengetahui bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Akan tetapi selalu belajar, dan belajar. Itulah sebenarnya hal yang sangat penting. Marsiajar, berlomba-lombalah kamu dalam melakukan pekerjaan imanmu, kata Paulus. Jangan pernah berhenti, karena belajar tidak akan pernah berhenti sampai kita mati. Supaya Kristuslah yang menjadi acuan pembelajaran bagi kita, sebab Dialah guru yang agung. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita, dan cintailah pendidikan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau memelihara kehidupan kami. Engkau menghantarkan kami pada minggu ini dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat. Dan saat ini Tuhan, kami berkumpul dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kami memohon kepadamu Tuhan, Engkaulah kiranya tetap setia menjagai kami, melindungi kami dari segala hal yang jahat. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu yang kudus. Engkau tanamkan itu Tuhan ke dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Engkau anugerahkan kepada kami Roh Kudus-Mu, hingga bisa mengajari kami Tuhan melakukan yang sesuai dengan firman-Mu, supaya kami tetap mencintai pendidikan, mengejar pengetahuan dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya Tuhan, setiap pengetahuan dan teknologi adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia. Ajarlah kami Tuhan, untuk kami bisa mampu menggapai semuanya itu, dan semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada minggu hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk proses pembangunan gereja Tuhan yang saat ini masih berlangsung. Kami sungguh bersukacita Tuhan, tetapi kami masih menunggu semua proses itu berjalan dengan baik. Engkau berkati Tuhan, Engkau ajari semua panitia, semua orang yang berkaitan di dalamnya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, dan kami bisa beribadah di tempat yang baru. Dan semuanya itu Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu semata. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kami datang ke hadirat-Mu mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Ampunkan kami Tuhan, supaya kami tetap layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 232 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. So
Sekarang kita memasuki acara menyampaikan persembahan bulanan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan mengumpulkan persembahan bulanan kita sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang menyertai kita dan memberikan kita kesehatan dalam bekerja untuk 1 bulan ini. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, baiklah kita sejenak merenungkan berkat Tuhan yang kita terima, sehingga kita dapat mempersembahkan roh, jiwa, nyawa, dan hidup kita padanya untuk selamanya. Ya Tuhan Allah, kami berkumpul dalam ibadah ini bersama untuk mengucap syukur segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Dan sekarang pun kami akan mempersembahkan roh, nyawa, dan hidup kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Ajar kami ya Tuhan Allah untuk selalu berbuat dan berbuat sebagai buah iman percaya kami kepadamu. Ingatkan kami seluruh jemaat agar dalam memberi kepada gerejamu adalah yang terbaik dari apa yang kami peroleh dari Tuhan. Inilah kami jemaat-Mu ya Tuhan, mempersembahkan kembali sebagian dari harta-Mu yang telah Engkau titipkan kepada kami. Dan biarlah diri kami secara utuh adalah persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Terimalah persembahan kami sebagai rasa syukur dan untuk kemuliaan nama-Mu melalui gereja-Mu. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang baik, Engkau adalah Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Engkau masih memberikan kesempatan berkumpul dengan keluarga kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami datang untuk mempersembahkan buah dari pekerjaan kami dalam 1 bulan ini. Karena kami percaya bahwa semua yang ada dalam hidup kami adalah berkat yang Tuhan limpahkan atas keluarga kami. Terimalah persembahan kami ini, kuduskan dan sucikan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Ingatkan kami ya Tuhan akan saudara-saudari kami yang membutuhkan, supaya kami tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, agar kami tetap terarah kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan bulanan.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Cintailah pendidikan supaya engkau beroleh pengertian. Tuhan Yesus memberkati. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku.